Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Has. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sekarang kita kembali siaran langsung. Beberapa hari yang lewat kita berada di kota Makkah dan sekarang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Silakan di-share siaran langsung kita ini. Seperti ini situasi terkini di kota Madinah. Inilah batas tanah haram dengan tanah halal, dan di sana terlihat masjid yang salah satu tempat berniat jemaah umrah jika memulai umrah dari kota Madinah, Masjid Bir Ali. Sudah terlihat di sana itu. Silakan di komen bagi saudara-saudara yang sudah pernah umrah atau haji, mungkin sudah pernah berniat umrah di Masjid Bir Ali yang disebut dengan namanya Abyar Ali. Allahumma hadha haram rasulika faj'alhu liwiqayatan minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Amin Allahumma amin. Dan ini kita lihat situasi di kota Madinah di siang hari. Ini sudah jam 1 ya, dengan cuaca yang ekstrim juga di Madinah ini mencapai 40 derajat di sini. Bahkan biasanya anginnya di sini membawa suhu panas itu lebih panas dibanding dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Bagi setiap perindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menanti, tentunya mengharapkan, bermimpi bagaimana agar sampai di kota Rasul SAW. Itu juga yang kita rasakan sekarang sesudah dan detak jantung ini berdegup di saat kita masuk ke tanah haram, yang di sini dimakamkan jasad manusia termulia yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penonton kami dimanapun berada, baik yang di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei dan di lainnya, selalu kami doakan semoga diberikan Allah nanti kesempatan umrah dan haji sehingga nanti bisa datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan seperti ini yang terlihat bagaimana perumahan situasi penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Kita akan terus berjalan ke hadapan, tidak terlalu jauh lagi, insyaallah nanti kita akan melihat suasana di sekitar Masjid Nabawi dan juga bagaimana pastinya perhotelan di sekitar Masjid Nabawi. Dan sangat banyak informasi yang kami terima, perubahan yang terbaru saat ini di kota Madinah, terutama di sekitar Masjid Nabawi akan kita review insyaallah nanti. Apa saja wajah-wajah baru istilahnya di kota Madinah Al-Munawwarah, terkhususnya di sekitar Masjid An-Nabawi. Sekali lagi silahkan di-share dulu siaran langsung kita ini agar semua para pecinta kota bisa menyaksikan real saat ini, detik ini juga di kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di kota Madinah ini sungguh satu ketenangan yang kita rasakan, keindahan yang kita lihat, dan nuansa yang sangat luar biasa kita rasakan di saat kita berada di kota Nabi yang penuh dengan sejarah, kota yang dahulu tempat Nabi besar Muhammad SAW itu menyampaikan risalah Islam. Dan di sini kita akan masuk ke pintu gerbang kota Madinah. Sudah terlihat dengan ciri khasnya kota Madinah, adanya pepohonan kurma yang sangat subur tuh. Allahu Akbar. Dan inilah dia pintu gerbang kota Madinah. Berarti Anda kalau melihat ini nanti sudah memasuki sentral Madinah ya, ataupun pusat daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Lihat di sini sangat banyak pepohonan kurmanya. Ini merupakan dahulu juga bagaimana yang pernah didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sekalipun mungkin bayangan kita Jazirah Arab termasuk ada misalnya Madinah ini yang gersang padang pasir,
Tapi ternyata di balik itu semua, Masya Allah, bisa kita saksikan bagaimana sejauh mata memandang, walaupun tadi di balik pebukitan gunung ini, namun ternyata keberkahan daripada doa Rasul SAW, kita bisa melihat bagaimana tumbuhnya di sini pohon-pohon kurma. Allahu Akbar. Satu hal yang sangat menarik juga, kalau kita sudah berada di kota Madinah Al-Munawwarah, tentu kita berada di tanah haram. Seperti tadi Al-Munawwarah ini, yang ini merupakan Al-Haram juga. Artinya yang Allah jaga kesuciannya, yang Allah jaga keutamaan-keutamaan yang ada di tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Termasuk perbedaan-perbedaan yang kita lihat, bagaimana di suasana Madinah ini lebih tertata kotanya, lebih rapi istilahnya, karena dengan suasana kota Madinah ini tidak seperti Makkah ya. Kalau di Makkah itu memang dari setiap sudutnya, bahkan di pusat kotanya itu gunung bukit bebatuan. Madinah ini di sentral Madinahnya, yang merupakan berdekatan dengan Masjid Nabawi ataupun di sekitar Masjidnya Rasul itu, kalau kita lihat nanti tanahnya rata, datar, sehingga sangat mudah untuk menata bagaimana perhotelan, perumahan di sekitar Masjid Nabawi tidak sesulit seperti yang di kota Makkah. Kalau di kota Makkah kita lihat bagaimana di sekitar Masjid Al-Haram, yang itu menjadi sentral kota Makkahnya, dikelilingi gunung, lembah ya, Jabal dan Wadi. Jabal artinya gunung, Wadi berarti lembah. Maka kalau kita lihat bagaimana Ka'bah itu juga berada di bawah, di sekelilingnya itu pegunungan bukit bebatuan, maka sangat susah ya untuk menata kota Makkah itu kalau kita bandingkan dengan kota Madinah. Nah, di sini kita lihat seperti ini, ruko-ruko, pasar pertokoan orang-orang Madinah itu. Inilah pusat pasar sayur di kota Madinah dan buah-buahan di sini namanya. Itu masuk ke dalam sana ya. Dan di sini biasanya kalau kita berbelanja buah atau sayuran lebih murah jika dibanding dengan pasar-pasar lainnya. Nah, itu merupakan pusat khadrawat secara bahasa Arabnya itu, wal fawaqih, sayuran dan buah-buahan yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian perumahan-perumahannya di sini itu bisa kita saksikan sekitar 4 lantai lah yang mungkin paling tinggi ya. Perumahan-perumahannya ini lain nanti dengan hotel. Kalau nanti kita melihat hotel di sini itu semua tingginya sama, hanya sampai 14 lantai perhotelan di sini. Ukurannya di sini tidak boleh tingginya itu melebihi daripada menara-menara Masjid An-Nabawi. Masya Allah, ini juga bis-bis para jemaah itu yang akan memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tentu nuansa seperti ini saya yakin ingin dirasakan oleh saudara-saudara semua, bagaimana indahnya memasuki kota Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita saksikan bagaimana di kota Madinah Al-Munawwarah ini sangat luar biasa. Hari demi hari kalau kita berada di Madinah itu berapa hari pun pasti kurang ya. Dan kita akan selalu merasakan sangat ringkas tanpa terasa seperti biasanya para jemaah haji atau umrah, mereka sudah meninggalkan kota Madinah, karena memang tinggal di kota Madinah sangat nyaman. Kita rasakan kedamaian dan keindahan-keindahan yang kita rasakan di kota Madinah Al-Munawwarah. Karena itu Madinah ini disebut namanya Al-Mahbub. Selain masyhur nama kawasan ini disebut namanya Madinah Al-Munawwarah, disebut juga namanya Al-Mahbub, artinya kota yang dicintai. Karena itu dahulu Rasul mengajarkan doa kepada para sahabat, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkata au ashadda hubba. Ya Allah, tanamkan cinta kami terhadap kota Madinah, atau seperti mana kami mencintai kota Makkah, atau lebih dahsyat cinta kami terhadap kota Madinah.
pada setiap Islam, rasa cintanya itu terhadap kota Madinah Munawwarah. Nah, ini sudah Hyper Vanda. Kita lihat bagaimana di sini mallnya juga di sini Al Nur Mall tuh. Ini kesukaan mak-mak ini. Kalau mau berbelanja nanti datang ke kota Madinah bisa menuju ke Al Nur Mall ya. Kalau nanti ingin mungkin melihat bagaimana sih yang apa namanya pusat-pusat perbelanjaan gitulah di kota Madinah Munawwarah, seperti mallnya misalnya. Tapi sekali lagi mall-mall di dua tanah suci baik di Makkah atau Madinah ini tidak sebesar mall di luar daripada dua tanah suci, karena Madinah ataupun Makkah difokuskan kepada tempat ibadah ya, ataupun tempat-tempat tentunya khusus untuk muslim. Jadi kalau mall-mall yang besar di Saudi Arabia ini adanya misalnya di Riyadhnya ataupun di Jeddah, di kota-kota bisnisnya. Allahu Akbar. Dan sudah kita lihat di sini Gunung Uhud. Inilah dia gunung yang sangat bersejarah, bagaimana menjadi saksi dahsyatnya pertempuran Uhud. Syahidnya di sini para sahabat-sahabat Rasul juga. Di sini ada lebih kurang 70 sahabat Rasul yang syahid ini dalam peperangan Uhud ini, yang dimakamkan di sana. Itu terlihat ada masjid-masjidnya, namanya Masjid Sayyidah Syuhada, dan itu semua gunung Uhud sangat besar. Karena itu disebut namanya Al-Uhudu, gunung yang bersatu menjadi kesatuan besar itu, bahkan mencapai 7 km. Sehingga saudara nanti kalau datang ke sini untuk melaksanakan umrah haji, wajib istilahnya harus berkunjung ataupun melihat setidaknya gunung Uhud. Karena Uhud ini Al-Uhudu yuhibbuna wa nuhibbuhu, disebut oleh Rasul dalam hadisnya, gunung Uhud ini mencintai kita, maka kita pun harus gunung Uhud. Maka nanti ikrarkan di hati, wahai Uhud, aku mencintaimu. Itu tidak jauh dari Masjid Nabawi sebenarnya, bisa berjalan kaki. Saya pernah mencoba jalan kaki dari Masjid Nabawi ke gunung Uhud ini lebih kurang 30 menit ya. Waktu Ramadan akhir yang lalu itu, saya Ramadan terakhir pas malam Idul Fitri, saya ingat saya berjalan kaki dari Masjid Nabawi ke Gunung Uhud di belakang kita. Di sana yang saudara saksikan sekitar 30 menit ya. Kalau kita coba jalan dari Masjid Nabawi menuju ke ke Gunung Uhud maksud kami. Masya Allah. Sekarang kita sudah masuk ke area perhotelan. Nanti kalau saudara datang dari kota Jeddah misalnya dan Madinah dan sudah melihat perhotelan seperti ini, berarti tandanya Anda akan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Lihat, inilah dia perhotelannya. Dan area di sini ini masuk kategori perhotelan yang murah, sekitar 50 rial satu malam ada di sini tuh. Kalau nanti saudara datang umroh backpacker misalnya, di perhotelan penginapan sih, bukan hotel namanya ya, di atas kita itu sekitar 50 rial atau 60 rial satu malam. Di situ ada yang 3-4 bed gitu. Jadi dengan kawan-kawan kita misalnya berempat satu malam berarti hanya 10 rial, berarti sekitar 40.000 rupiah itu per malamnya. Ini baru kita masuk ke area perhotelan yang tingginya sama, perhatikan itu ke atas. Ini kami jelaskan tadi, di sini hotel itu hanya 14 lantai. Ini menjadi aturan agar tidak melebihi tingginya dari menara-menara Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan di sini adalah Masjid Waqaf Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang sekarang menjadi, itu tulisannya Funduk Waqaf Utsman bin Affan ya, Hotel Waqaf Khalifah Utsman bin Affan. Bisa kita lihat di situ saudaraku, dari mulai dulu pondasinya, saya ikut langsung menyaksikan bagaimana proses pendirian hotel ini sampai sekarang, sehingga sekarang dituliskan di sana Waqaf Utsman bin Affan Hotel. Kalau nanti saudara datang dan ingin melihat gimana sih wujud dari hotel, bagian daripada wakaf seorang khalifah, maka ada di sini itu, berjarak sekitar 4 hotel dari Masjid Nabawi itu.
Silakan di capture ya bagi siapa yang ingin, karena ini yang terbaru, salah satu yang saya ceritakan tadi bahwa sangat banyak hal-hal yang baru sekarang, wajah-wajah baru sekarang di masjid sekitar Masjid Nabawi ataupun Madinah Al-Munawwarah, termasuk ini wakaf Utsman bin Affan. Dulunya ini sebenarnya uangnya dikelola di bank atas nama khalifah, yang sebelumnya pada masa khalifah dahulu itu hanyalah sumur yang pernah dibayar oleh khalifah kepada seorang Yahudi, dan kemudian dijadikan di sana perkebunan kurma, dan hasil daripada penjualan kurma itu dikelola dari tahun ke tahun hingga sekarang di era kerajaan Saudi Arabia, dan uangnya disimpan di bank atas nama khalifah. Kemudian uangnya itu sekarang diinvestkan ke hotel misalnya, ke perumahan dan perkebunan dan sebagainya, dan hasil daripada perhotelan itu akan diberikan juga ke Masjid Nabawi, ke anak yatim, orang yang memerlukan di tanah haram ini. Dan ini sekarang kita akan mulai melihat bagaimana suasana perhotelannya, suasana berdekatan dengan Masjid Nabawi, dan termasuk yang kita lihat ini perhotelan jemaah haji Indonesia. Ini yang sekarang mereka berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu di hadapan kita ini dulu juga merupakan, kami di sini itu bertugas untuk jemaah haji Indonesia ya. Nah, itu ke pintu As-Salam namanya, ataupun Babus Salam bahasa Arabnya. Dari perhotelan ini biasanya jemaah haji Indonesia itu akan menuju ke Babus Salam ataupun pintu keselamatan. Kalau dahulu lebih populer nomor 7 ya. Siapa yang pernah umroh haji mungkin pernah mengingat dan mengenang bagaimana kalau hotelnya di kawasan ini masuk ke Masjid Nabawi dari pintu gerbang nomor 7 Babus Salam. Sekarang sudah menjadi 3 digit ya nomor pintu gerbang Masjid Nabawi. Nanti akan kita update lagi di sekitar Masjid Nabawi seperti apa sekarang, dan apa hal-hal yang baru juga termasuk di pintu-pintunya dan di jalanannya menuju ke Masjid An-Nabawi insyaallah. Kita lihat bagaimana situasi kota Madinah, dengan walaupun di sini baru selesai melaksanakan sholat zuhur ya, di bawah terik matahari ini para jemaah tetap menikmati nuansa kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka yang selesai melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi kemudian menuju ke perhotelannya, itu sudah mulai terlihat ya. Ini nanti akan dibangun juga di sini hotel. Kita lihat itu ya, pondasinya sangat dalam. Makanya kenapa di sini hotel-hotel itu sangat kuat, karena coba saudara perhatikan itu ke bawah sana ya, bagaimana sangat dalamnya ini pondasinya ke bawah. Kemudian juga bahan-bahan pun bahan-bahan yang terbaik, karena tidak sembarangan juga di sini untuk membangun satu hotel misalnya ataupun rumah itu harus benar-benar mempunyai izin, dan dipastikan kontraktornya itu benar-benar menjamin nanti keselamatan bangunan ya, tidak mudah rapuh, karena dia akan bertanggung jawab nanti kalau satu ketika misalnya nauzubillah ada musibah, apakah rusaknya hotel tiba-tiba, atau misalnya ada kerapuhan di bagian-bagian daripada hotelnya, itu akan menjadi tanggung jawab daripada kontraktor nanti. Jadi mereka juga sangat berhati-hati. Oke, Masya Allah. Dan kita lihat jemaah-jemaah ini yang baru pulang dari Masjid Nabawi. Kita di antara perhotelan ini tidak jauh ke sana itu menuju ke Masjid Nabawi. Itu terlihat di sana halaman Masjid Nabawi, dan terlihat menara-menara Masjid Nabawinya sudah mulai terlihat. Ada nama hotelnya ini Waqt An-Nazil Time. Ada di sini tempat perbelanjaannya juga, di bawah itu supermarket. Ada tempat buffet kalau di sini ya. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di hotel, dan kita akan check in nanti di sini. Selesai check in baru kami untuk persiapan sholat dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan update bagaimana situasi terkini di Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nahmadu wa nashkurillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sudah perjalanan 5 jam dari kota Makkah Al-Mukarramah, akhirnya kita tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Sungguh luar biasa ini perjalanan dari tanah suci Makkah menuju ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Sangat berkesan tentunya ya. Silahkan di komen apakah ada yang pernah nginap di hotel ini atau di wilayah ini.
atau mungkin ada yang pernah lewat dari perhotelan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lihat itu. Ada yang salam dari Pulau Bintan katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya juga. Oke, nanti kita sambung lagi insyaallah. Demikian bagaimana tadi detik-detik kita memasuki tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Semoga ini menjadi pengobat rindu dan bermanfaat untuk semuanya. Kita pamit dari tanah suci Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.